Besok Nafisa akan melakukan sidang skripsi agar dia bisa wisuda S1, dan sidang ini akan terasa sangat berbeda karena Nafisa akan sidang dengan keadaan hamil 6 minggu. Sensasi yang sangat berbeda dan Nafisa harus mengatur moodnya agar tidak hancur di tengah-tengah sidang. Perut Nafisa sudah terlihat membuncit kalau Nafisa tidak menggunakan baju atau pakai pakaian ketat. Tapi hanya Adnan saja yang melihat perut buncit itu, karena kalau keluar, Nafisa menggunakan gamis longgar sehingga orang-orang tidak mengetahui kalau sebenarnya Nafisa sedang mengandung. Sayang, ini sudah waktunya istirahat. Jangan terlalu memforsir tubuh kamu, kata Adnan yang masuk ke dalam kamar Nafisa dan membawa segala susu hamil. Sekarang sudah menunjukkan pukul 10 malam, dan Nafisa masih berada di depan layar laptopnya untuk memeriksa kembali PowerPoint yang akan dia gunakan buat sidang besok, dan juga skripsi yang berisi materi lengkap. Sudah 3 hari ini Nafisa sibuk menyiapkan buat sidang skripsinya besok, dan selalu tidur larut malam. Bahkan Nafisa sampai lupa makan kalau tidak Adnan yang mengingatkannya. Nafisa melepas kacamata yang dia gunakan, dan menutup laptopnya sebelum Adnan lebih panjang menasehatinya. Nafisa memutar kursi belajarnya agar menghadap Adnan karena posisinya sedang membelakangi. Minum dulu susunya, kata Adnan memberikan segelas susu kepada Nafisa. Makasih mas, ucap Nafisa dan menerima gelas itu. Nafisa meminum susu hamil itu sampai habis dan Nafisa mulai terbiasa dengan rasa susu hamil yang setiap hari dia minum pagi dan malam. Sekarang sudah waktunya buat istirahat, kata Adnan dengan lembut dan Nafisa menganggukkan kepalanya dengan tangan meletakkan gelas yang sudah kosong ke atas meja belajar. Nafisa berdiri dari duduknya dan melangkahkan kakinya masuk ke dalam kamar mandi untuk gosok gigi dan cuci muka. Setelah selesai, Nafisa keluar dari dalam kamar mandi dan melihat Adnan yang sudah berbaring di atas kasur. Mas, kenapa masih di sini? Bukannya mas tidur sama Mbak Tari? Tanya Nafisa dan melangkahkan kakinya menuju kasur. Lestari berangkat keluar kota. Ada panggilan kerja buat jadi model. Jawab dan beritahu Adnan. Jadi mas tidur sama kamu saja daripada mas tidur sendirian, sambung Adnan. Nafisa menganggukkan kepalanya kecil dan setelah itu pergi untuk mematikan lampu kamar biar gelap dan bisa tidur. Nafisa membaringkan tubuhnya di samping Adnan dan mematikan lampu tidur. Nafisa menarik selimut untuk menutupi badan mereka, dan setelah itu membaringkan badannya membelakangi Adnan. Adnan memeluk Nafisa dari belakang dan merapatkan tubuhnya ke tubuh Nafisa. Nafisa diam saja dan membiarkan suaminya melakukan kebiasaan baru dia. Adnan menyusupkan tangannya masuk ke dalam baju Nafisa dan mengusap perut Nafisa. Adnan sangat suka melakukan itu dan setiap tidur dengan Nafisa, pasti saja seperti itu. Sehingga Nafisa tidak bisa menggunakan dress tidur ataupun daster karena akan Adnan angkat sampai ke atas perutnya. Adnan sangat suka saat telapak tangannya bertemu dengan perut buncit Nafisa tanpa ada kain penghalang. Rasanya Adnan bersentuhan langsung dengan calon anaknya. Selamat malam sayang, ucap Adnan. Selamat malam mas, balas Nafisa dan setelah itu mereka berdua mulai masuk ke dalam alam mimpi masing-masing. Pagi ini, Nafisa bangun jam 5 subuh saat azan subuh berkumandang dan dia melewatkan sholat tahajud karena tidak kebangun. Mungkin akibat tubuh Nafisa yang kecapean dan kekurangan waktu istirahat. Nafisa mengubah posisinya menjadi duduk dan melamun sebentar untuk mengumpulkan kesadarannya. Setelah kesadarannya mulai penuh, Nafisa turun dari atas kasur dan pergi ke kamar mandi untuk cuci muka dan gosok gigi. Selesai dengan urusannya, Nafisa membangunkan Adnan untuk sholat subuh berjamaah. Dan membangunkan Adnan harus membutuhkan kesabaran yang ekstra, karena Adnan akan bertingkah seperti anak kecil kalau Nafisa yang membangunkannya. Sana ambil wudhu, perintah Nafisa kepada Adnan yang akhirnya bangun juga setelah beberapa menit Nafisa harus membangunkan laki-laki dewasa itu. Adnan masuk ke dalam kamar mandi untuk cuci muka, gosok gigi dan ambil wudhu. Nafisa menyiapkan peralatan sholat mereka dan setelah Adnan keluar dari dalam kamar mandi, baru Nafisa yang masuk untuk mengambil wudhu karena tadi dia belum berwudhu. Mereka sholat berjamaah dengan Adnan sebagai imam. Mereka melaksanakan sholat subuh dengan khusyuk dan diakhiri dengan membaca doa yang dipimpin oleh Adnan. Amin.
ucap mereka berdua saat Adnan menyelesaikan doanya dan mengusapkan kedua telapak tangan ke wajah mereka. Adnan memutar tubuhnya menghadap Nafisa dan mengulurkan tangannya kepada Nafisa. Nafisa salim dengan Adnan dan Adnan mencium kening Nafisa cukup lama. Selamat pagi anak ayah, sehat-sehat ya kamu di sana. Dan hari ini jangan rewel, soalnya bunda kamu mau sidang skripsi, kata Adnan dengan pandangan mata ke arah perut Nafisa dan tangan yang mengusap perut Nafisa dengan lembut. Insya Allah gak akan rewel ayah, kata Nafisa dengan suara anak kecil dan dengan senyuman manis di bibirnya. Adnan mendongakkan kepalanya menatap Nafisa dengan senyuman lebarnya dan setelah itu mencium perut Nafisa. Setelah itu Nafisa dan Adnan mulai sibuk dengan kegiatan paginya. Adnan yang pergi mandi untuk pergi kerja dan Nafisa yang merapikan kasur serta menyiapkan pakaian kerja Adnan. Selesai urusan di dalam kamar, Nafisa turun ke dapur untuk menyiapkan sarapan karena setiap pagi memang Nafisa yang mengambil tugas untuk menyiapkan sarapan. Dan Bi Ami pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan untuk 1 minggu ke depan. Biasanya Bi Ami akan pergi setiap hari ke pasar, tapi sekarang Nafisa minta Bi Ami untuk seminggu sekali saja pergi ke pasarnya. Biar Bi Ami tidak kecapean dan jadwal Bi Ami ke pasar adalah hari Rabu. Tapi Bi Ami tidak akan membuat sarapan terkecuali saat Nafisa pergi, atau Nafisa jatuh sakit maka Bi Ami yang membuat sarapan. Saat Nafisa membuat sarapan, Bi Ami akan membersihkan rumah atau menyiram tanaman di taman depan dan belakang, serta merawat kebun sayur mininya di taman belakang. Pagi ini Nafisa membuat nasi goreng sosis dan juga menggoreng ayam. Sekarang makanan sudah tersaji di atas meja makan dan tidak lama Adnan muncul di dapur. Sayang pasangkan dasi, pinta Adnan dan memberikan dasi berwarna biru malam. Nafisa mengambil dasi itu dan Adnan merendahkan tubuhnya agar Nafisa lebih mudah memasangkan. Nafisa memasang dasi itu di leher Adnan dan menyimpulnya dengan rapi. Selesai menyimpulkan dasinya, Nafisa merapikan dasi dan kerah ke meja Adnan. Sudah, kata Nafisa dengan senyum manisnya karena melihat karya dasinya yang rapi. Makasih sayang, ucap Adnan dan mencium pipi kanan Nafisa. Ayo kita sarapan, ajak Nafisa dan mereka duduk di kursi masing-masing. Nafisa mengambilkan nasi goreng buat Adnan dan juga ayam goreng bagian paha, karena Adnan suka bagian ayam itu. Kamu jam berapa sidang hari ini? Tanya Adnan kepada Nafisa yang masih sibuk mengambil makanan milik dia sendiri. Katanya sih jam 10, jawab Nafisa. Nanti Mas ke kampus kamu. Nanti kamu minta antar sopir saja ke kampusnya. Dan pulangnya sama Mas, kata Adnan dan Nafisa menganggukkan kepalanya. Selesai sarapan, Adnan langsung berangkat kerja karena ada meeting pagi dan Nafisa naik ke kamarnya untuk menyiapkan semua hal yang ia perlukan buat sidang skripsi. Tapi sebelumnya, Nafisa meminta tolong sama Bi Ami untuk membersihkan meja makan. Nafisa duduk di kursi meja belajarnya dan mulai membuka laptop serta skripsi yang nanti akan dia jelaskan. Nafisa ingin mempelajarinya sekali lagi, agar dia bisa sedikit tenang dan memastikan kalau dia mengerti dengan isi skripsi yang akan dia jelaskan. Jam 9, Nafisa berangkat ke kampus dengan diantar oleh sopir sesuai permintaan dari suaminya. Nafisa sengaja berangkat lebih cepat takutnya ada kemajuan jam, dan biar dia bisa menyiapkan dirinya. Sesampainya di kampus, Nafisa langsung menuju ruang sidang dan di depan ruang sidang sudah ada 3 sahabatnya yang menunggu kedatangan Nafisa karena tadi Nafisa sudah mengirim chat di grup kalau dia sudah berangkat. Lo sudah diminta masuk, cepat sana masuk. Beritahu Miftah yang sudah 10 menit berada di depan ruang sidang dan nama Nafisa sudah dipanggil dari tadi. Gue masuk dulu, kalian doakan gue semoga semuanya lancar, kata Nafisa dengan ekspresi wajah yang gugup karena ini sidang pertamanya dan semoga menjadi sidang terakhirnya juga. Kami selalu doakan lo. Cepetan sana lo masuk. Kami tunggu di sini sampai lo selesai, kata Amelia dan mendorong pelan tubuh Nafisa. Semangat Nafisa, lo pasti bisa, kata Andre menyemangati Nafisa. Bismillahirrahmanirrahim, ucap Nafisa dan setelah itu masuk ke dalam ruang sidang karena sebentar lagi gilirannya. Beginilah sidang skripsi bisa tidak pasti, kadang maju, kadang mundur, tergantung dengan dosen-dosen pengujinya. Jadi kita sebagai mahasiswa yang ingin sidang skripsi harus datang paling lama jam 1 sebelum jam yang sudah ditentukan. Selama 1 jam Nafisa berada di dalam ruang sidang, dan semua temannya sudah berkumpul di depan ruang sidang dengan memegang bunga dan selempang untuk Nafisa.
Mereka sangat yakin kalau Nafisah akan lulus karena Nafisah sudah berusaha dengan keras akhir-akhir ini untuk belajar agar saat di persidangan semuanya berjalan dengan lancar. Kok gue yang deg-degan ya nungguin Nafisah keluar? Kata Miftah yang dari tadi tidak tenang menunggu sahabatnya keluar dari dalam ruang sidang. Sudah, lo duduk dulu aja. Jangan bolak-balik gitu, pusing kami liatnya. Kata Andre dengan menarik tangan Miftah agar duduk di sebelahnya yang masih kosong. Habisnya gue gugup, gak tenang rasanya kalau Nafisah belum keluar. Kata Miftah yang akhirnya duduk di samping Andre, tapi tidak berdekatan atau tubuh mereka bersentuhan. Mereka berenam menunggu Nafisah dengan jantung yang tidak enak. Mereka takut sahabatnya itu mengalami mual di dalam sana karena hamil muda. Kalau masalah penjelasan dan menjawab pertanyaan, insya Allah Nafisah akan bisa melewatinya dengan lancar. Tapi masalah mual karena kehamilan itu yang sangat sulit, karena rasa mual itu datang tanpa diminta, dan itu yang sangat mereka takutkan. Keenam orang itu berdiri dari duduk mereka saat melihat pintu ruangan sidang terbuka, dan keluarlah Nafisah dengan posisi kepala yang menunduk. Gimana sidangnya Nafisah? Lo lulus kan? Kata Kevin saat mereka menghampiri Nafisah. Gue lulus, teriak Nafisah dengan mengangkat kepalanya dan langsung memeluk Anita yang tepat berdiri di depannya. Nafisah sangat bahagia. Akhirnya perjuangannya selama ini membuahkan hasil yang sangat baik. Dia lulus dengan nilai terbaik dan rasanya semua air mata yang dia keluarkan terbayarkan dengan kelulusannya. Selamat, kata Miftah dan Amelia dengan serempak. Dan keempat perempuan itu saling berpelukan untuk menyalurkan rasa bahagia mereka. Akhirnya salah satu di antara kita sudah lulus juga. Selamat ya Nafisah. Ucap Zaki yang ikut bahagia karena salah satu sahabatnya udah lulus dan memberikan buket coklat kepada Nafisah. Makasih, ucap Nafisah dengan senyuman bahagianya dan menerima buket coklat kesukaannya dari Zaki. Anita memasangkan selempang yang bertuliskan nama panjang Nafisah dan juga gelar di ujung nama Nafisah. Gelar yang Nafisah perjuangkan dan akhirnya dia mendapatkan gelar itu. Selamat ya, kami semua ikut bahagia atas kelulusan lo, ucap Kevin dan memberikan buket bunga kepada Nafisah. Makasih banyak, balas Nafisah dan menerima buket bunga itu. Kalian juga harus cepat nyusul biar gue gak sendirian nanti wisudanya, kata Nafisah. Ini juga lagi diusahakan, tuh Zaki dapat jadwal minggu depan sidangnya, kata Miftah. Sebenarnya sih dalam minggu ini, tapi gara-gara dosen pembimbing gue yang jual mahal itu, jadinya dapat jadwal minggu depan, kata Zaki sedikit kesal karena mendapatkan dosen pembimbing yang sangat jual mahal. Apalagi kalau di chat gak pernah bales sampai akhirnya Zaki harus telepon tuh dosen. Di antara kita cuma Nafisah aja yang beruntung, dapat dosen pembimbing yang baik dan tidak cerewet, kata Amelia dan kelima orang lainnya menganggukkan kepala setuju. Capek gue kayak ngejar gebetan aja susah banget, kata Kevin. Sudah gak usah dipikirin, lebih baik kita foto-foto sebagai kenangan, ajak Andre yang tidak mau pusing memikirkan dosen pembimbing yang selalu buat darah tinggi. Akhirnya mereka bertujuh mengambil banyak foto sebagai kenang-kenangan mereka atas kelulusan Nafisah, dan mereka mendapatkan bantuan dari satu mahasiswa yang mau dan sabar memfotokan mereka bertujuh yang sangat rusuh untuk posisinya. Sudah gue capek, kata Nafisah dan duduk di sisi pot bunga besar. Kasian Bumil kecapean, kata Andre dan Zaki langsung menutup mulut Andre. Gila lu ya, syukur gak ada orang lain, kata Zaki dan membuat Andre cengar-cengir. Sorry, gue lupa, kata Andre. Nafisah, itu bukan mobilnya Pak Adnan ya? Tanya Miftah dan menunjuk mobil sedan berwarna hitam yang terparkir di parkiran kampus. Nafisah memperhatikan plat mobil yang ditunjuk oleh Miftah, dan memang benar itu mobil suaminya. Tidak lama, HP Nafisah yang berada di dalam tas berbunyi dan Nafisah langsung mengambilnya. Assalamualaikum mas, salam Nafisah saat mengangkat telepon dari Adnan. Waalaikumsalam sayang, kamu sudah selesai foto-fotonya? Jawab salam dan tanya Adnan dari seberang sana. Sudah mas, jawab Nafisah. Mas ngapain di sini? Tanya Nafisah. Mau jemput kamu sekalian kita makan siang bareng. Ajak sahabat kamu juga sekalian kita merayakan kelulusan kamu.
jawab Adnan dan Adnan menyebutkan restoran yang akan mereka datangi. Iya mas, kata Nafisa dan setelah itu mematikan telepon. Mas Adnan ngajak kalian makan siang bareng, kalian mau kan? Beritahu dan tanya Nafisa. Mau dong, siapa yang gak mau makan gratis? Jawab Zaki. Ya udah, kalau gitu kita berangkat. Aku berangkat sama Mas Adnan, nanti kalian ikutin aja di belakang, kata Nafisa. Tapi kalau ketinggalan, kalian tinggal nyusul ke restoran bintang-bintang-bintang. Sambung Nafisa dan menyebutkan restoran yang akan mereka datangi. Akhirnya mereka semua pergi ke mobil masing-masing dan Nafisa menuju mobil Adnan. Mas sudah lama di sini? Tanya Nafisa saat masuk ke dalam mobil dan meletakkan buket bunga dan coklat ke kursi belakang. Nafisa salim dengan Adnan dan Adnan mencium kening Nafisa. 1 jam, jawab Adnan dan Nafisa melepas selempang yang dia gunakan. Gimana kabar anak ayah di dalam sana? Baik-baik saja kan? Gak ganggu bunda kan? Tanya Adnan dan mengusap perut Nafisa. Enggak ayah, aku pintar diem aja, jawab Nafisa dengan suara anak kecilnya dan Nafisa memasang sabuk pengamannya. Tin, suara klakson dari mobil Kevin yang menandakan kalau mereka sudah siap buat berangkat. Mas, jalan, itu mereka sudah nungguin, perintah Nafisa dan Adnan menganggukkan kepalanya. Mereka pergi menuju restoran yang sudah dipesan oleh Adnan dan nanti tidak hanya ada mereka saja, tapi ada keluarga Nafisa dan keluarga Adnan juga di sana. Mereka semua menempuh perjalanan selama 15 menit dan sampai juga di restoran bintang 5 yang memiliki room private buat mereka yang tidak mau makan gabung dengan orang lain atau sedang melakukan pertemuan penting. Hari ini, Nafisa sangat senang karena semua orang mengucapkan selamat kepadanya dan memberikan dia hadiah atas kelulusan S1-nya. Mereka semua menikmati makan siang dengan bercanda dan saling ngobrol satu sama lain. Tidak ada perasaan canggung atau apapun itu karena semua sahabat Nafisa sudah saling kenal dengan keluarga Adnan. Hadiah yang paling berharga adalah kehamilannya. Tidak pernah Nafisa bermimpi melakukan sidang dan wisuda dengan satu nyawa di dalam perutnya. Tidak hanya Nafisa saja yang bahagia, tapi semua orang yang ada di ruangan ini juga ikut bahagia.